Safa, selamat siang. Kembali lagi di channel YouTube Safa Property. Kali ini saya akan review rumah yang super kece banget ya. Sekarang saya lagi ada di Cijantung, tepatnya di Jakarta Timur ya. Kita mau review rumah Skandinavian yang bisa mendapatkan rezeki yang super banyak banget buat pembelinya. Yuk kita review dalamannya. Sebelum kita masuk, sekarang kita akan review di luarnya dulu. Nah, di sini kita ada garasi ya. Garasinya ini bisa diperuntukkan untuk 2 mobil ya. Kalau kalau saya ya, ini saya akan punya misalnya Alphard 2 kayaknya ini masuk. Atau tipe Pajero 2 ini kayaknya masuk ya. Jadi ini untuk garasinya atau carportnya ini cukup luas banget ya. Sobat Safa, kanopinya ya. Jadi ini ada kanopi buat untuk mobilnya pun juga nggak panas. Yuk kita masuk di rumahnya. Ya, salah satu untuk tips untuk membeli rumah, Sobat Safa harus memperhatikan daripada pintu ya. Pintu utama itu benar-benar Sobat Safa harus perhatikan. Yang bagus untuk pintunya adalah yang seperti ini ya. Tinggi, besar ya. Jadi rezekinya itu bisa masuk gitu Sobat Safa ya. Dan yang kedua ya, tips yang kedua untuk memilih rumah adalah Sobat Safa pastikan jalanan ketika masuk untuk hunian atau perumahannya itu besar ya. Kenapa besar? Karena rezekinya itu bisa langsung masuk ke perumahan tersebut dan masuk ke rumah Sobat Safa. Oke, yuk kita lihat dalamannya ya. Sobat Safa, ini adalah living room nyambung ke dining room. Di sini sudah ada sofanya ya. Jadi sofa di sini bisa dikasih sofa yang 2 seater. Karena kalau misalkan dikasih tambahan sofa yang 3 seater kayaknya masih kurang lega ya. Tapi ini Sobat Safa bisa ngasih lagi untuk sofa yang single chairs ya. Nah, ini yang tadi saya mau bilang ya, ini Skandinavian ya. Ini tipe Skandinavian itu semuanya wajib adanya jendela. Jadi jendelanya itu terbuka tuh Sobat Safa. Jadi udara, cahaya itu bisa langsung masuk ya. Ini tipenya sangat minimalis banget ya. Dan aku suka banget dengan minimalis karena yang pertama ya ini adalah pilihan anak muda banget ya. Jadi anak muda biasanya suka yang minimalis, yang males membersihkan rumah yang gede. Ini salah satu pilihan rumah anak milenial zaman now ya. Jadi dapurnya kecil, lalu living roomnya kecil dan juga dining roomnya kecil. Tetapi kalau aku ngerasa di sini, aku mau invite orang 6 orang di sini, itu masih ada space yang lega nih. Sobat Safa bisa nanti nih dining roomnya bisa dikasih lampu gantung seperti ini. Lalu ini ada aksennya, ini Skandinavian banget ya. Jadi ini tipikalnya, ini panelnya, ini panel-panel yang Skandinavian menggunakan warna nature. Jadi kayak nggak norak gitu, bener-bener warnanya itu zaman now. Bener-bener warnanya pilihan anak milenial banget ya. Nah, ini kita sekarang ada di kitchennya ya. Jadi kitchennya nih Sobat Safa ya, kitchennya ini nggak besar, tapi kalau buat saya ini cukup ya. Kalau saya baru berumah tangga gitu ya, ini sangat cukup sekali. Kitchennya nggak gede, terus kompornya ada 2 mata, tapi ini bisa dikasih Sobat Safa bisa memberikan kompor yang sampai 4 tungku, ini bisa juga ya. Jadi ini coba nih Sobat Safa lihat selega ini saya berada di kitchennya. Jadi ketika saya masuk saya nggak perlu repot untuk mikirin ya kemana-kemananya. Dan ini udah lengkap banget. Menurut saya desainnya benar-benar ciamik ya. Benar-benar ciamik yang mengusung Skandinavian terus minimalis, modern dan semua everything kayak it's just fit on the place gitu. Jadi kayak kompornya fit, lalu exhaust fan-nya juga fit, lalu yang paling penting adalah ini untuk cucian piringnya benar-benar fit banget karena biasanya beberapa developer itu memberikan sinknya itu yang kecil, yang single aja, dan di sini sinknya ada 2 fit ya. Jadi ini benar-benar kalau mau cuci piring pun juga enak, mau masak pun juga enak. Kayaknya aku suka banget deh sama tipe ini ya. Skandinaviannya itu benar-benar yang ini kayaknya gue banget gitu ya.
Dan di sini ada kulkas ya. Kulkas kalau misalkan kamu Sobat Safa masih anaknya masih satu atau masih baru berumah tangga, kulkas segini cukup. Tapi ini juga bisa difitkan, jadi ini bisa dibongkar ya. Jadi bisa menjadi untuk kulkas yang besar. Ini masih oke banget ya. Jadi ini Sobat Safa ruangannya di sini tuh nyambung ya, antara connecting antara living room, dining dan kitchen ya. Yang sebelah sini kita mau lihat di sini ada laundry room dan juga powder room. Tapi jangan salah ya, powder roomnya juga bisa untuk digunakan sebagai kamar mandi. Yuk kita lihat ya. Nah ini adalah vertical garden yang aduh, ini kayak rumah impian gue banget gitu. Jadi kayak ada vertical garden di sini ya. Tapi kalau misalkan saya kalau vertical garden ini saya pasti kasihnya yang warna-warni nih tanamannya. Ya, jadi ini benar-benar minimalis, super duper minimalis dan I love it ya. Terus kamar mandinya benar-benar oh yes, kamar mandinya benar-benar enak banget ya. Meskipun ini kecil, kalau ini nggak ngaruh ya karena kita nggak cuci-cuci ya di sini. Wastafelnya kecil, it's okay ya. Lalu showernya pun lega banget. Terus ada Toto toiletnya. Ini benar-benar tipikal minimalis yang buat saya lega ya untuk di kamar mandi. Biasanya kan ada ya kamar mandi yang very tight ya. Tapi ini tuh tipe minimalis tapi kamar mandinya juga nggak mini banget gitu Sobat Safa. Gimana ya kalau untuk ngejelasinnya ini. Jadi kayak kamar mandinya ini buat kita itu betah untuk di kamar mandi ini. Ditambah lagi kamar mandinya ini sudah dilengkapi sama exhaust fan. Jadi anti bau ya. Sobat Safa, sebelum kita naik ke lantai 2, tadi kita udah review di lantai pertama ya. Nih saya mau ngejelasin mengenai drop ceiling. Coba Sobat Safa bisa ngelihat drop ceiling di sini digunakan itu benar-benar mengusung konsep dengan minimalis modern. Jadi kayak drop ceilingnya itu kesannya nggak pendek juga nggak seberapa tinggi. Padahal ini ceilingnya cukup tinggi ya. Ini ceilingnya kurang lebih sekitar 3 meter. Jadi ini drop ceilingnya itu membuat kayak hunian ini tuh jadi kayak nyatu ya. Antara living room, dining room, dan kitchen itu menjadi satu. Dan ini kayak connectingnya itu menurut saya kayaknya bagus banget ya. Jadi kalau kita masih ngobrol sama temen atau ngobrol dengan keluarga gitu ya. Jadi ngerasanya ini kayak bener-bener yang super duper homey ya Sobat Safa. Yuk kita naik ke lantai 2. Oke, Sobat Safa, ini kita mau naik ke lantai 2 ya. Sebelum naik ke lantai 2, saya akan ngejelasin kembali tipikal Skandinavian. Nih, di sini tipikal Skandinavian masih dengan jendelanya ya, atau untuk pencahayaan yang masuk ya. Lalu ini tangganya menurut saya kayak nggak ngerasa capek banget karena anak tangganya kurang lebihnya sekitar 20 cm ya. Jadi ini lumayan enak ya. Lalu untuk relnya pun juga keren, warnanya putih sama warna hitam. Ini mengusung Skandinavian banget ya. Yuk Sobat Safa, sekarang kita lagi ada di lantai 2 dari rumah ini ya. Lantai 2 di sini ini kita hanya langsung disuguhkan sama master bedroomnya ya. Jadi ini konsepnya di lantai 2 ini hanya ada ruang tidur ya, kamar tidur dan juga untuk ruang kerja ya. Jadi ruang kerja ini benar-benar mengusung daripada WFH karena kemarin kita work from home. Jadi rumah Skandinavian ini benar-benar memberikan space untuk Sobat Safa yang akan memiliki rumah ini untuk kerjanya dari rumah dan itu nyaman banget ya. Oke, di sini kasurnya ya. Di sini kasurnya itu ada 200 kali 200. Jadi di sini kasurnya benar-benar super duper besar ya Sobat Safa ya. Dan juga di sini kanan kirinya ada meja nakas dan juga lampu ya. Jadi Sobat Safa bisa bayangkan rumah atau ruangan ini dengan master bedroomnya ini benar-benar super lega banget dan ini besar banget ya. Jadi untuk kenyamanannya untuk di master bedroom itu udah pasti nyaman ya. Oke, Sobat Safa, di sini saya akan menjelaskan yang tadi saya bilang ya, karena konsepnya adalah work from home ya, rumah ini nih
dari pihak developernya menyediakan dari untuk meja kerja ya. Di sini juga ada ruang santainya, sofa santai. Jadi kalau Sobat Safa capek-capek kerja di sini udah langsung bisa healing ya di sini. Nih ya. Jadi ini benar-benar kalau Sobat Safa mau kerja di sini itu benar-benar nggak boring banget. Jadi nyaman banget untuk rumah ini digunakan untuk work from home. Oke Sobat Safa, sekarang saya lagi berada di kamar mandi untuk master bedroomnya ya. Ini kamar mandinya, aduh I love it banget ya ampun. Ini kamar mandinya benar-benar estetik banget, terus keren banget ya. Jadi mulai dari dindingnya itu coraknya ada corak marmer, lalu untuk yang untuk toiletnya ada Toto Eco Flush, lalu di sini juga ada kaca. Jadi benar-benar kalau ketika mandi itu nggak ada siraman untuk yang sampai ke toilet. Dan juga ceilingnya tinggi banget, jadi kayak berasa kita itu ada di kamar mandinya ini benar-benar yang kayak kamar mandi hotel bintang 4 gitu atau bintang 5, kayaknya keren banget. Kalau bintang 5 ada bathtubnya ya, berarti ini bintang 4. Nah, jadi di sini ya mengusung lagi untuk cerminnya ya. Jadi cerminnya ini benar-benar minimalis banget dan estetik banget. Ini kalau misalkan Sobat Safa memiliki rumah ini dan kerja di sini ya, kayaknya kalau ke kamar mandi nggak bakal keluar deh. Karena benar-benar kamar mandinya itu benar-benar buat orang senyaman mungkin. Dan juga biar ada sirkulasinya kembali, di Skandinavian ini ada yang namanya jendela. Nah ini jendelanya benar-benar Sobat Safa bisa buka, terus pencahayaannya pun juga masuk ya. Sobat Safa, di lantai 2 kita udah review, sekarang kita ke lantai 3. Yuk. Sobat Safa, sekarang kita lagi ada di lantai 3 dari rumah ini ya. Jadi saking nyamannya ya rumah ini ya, saya nggak tahu harus ngomong apa karena ini tipe Skandinavian, ini tipe saya banget, gue banget ya. Jadi di lantai 3 ini si developer membuat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Yuk kita lihat dulu kamar tidur yang super besarnya yang di atas ya. Nah, jadi nih Sobat Safa ya. Sobat Safa di sini kamarnya untuk kamar anak, oh my god, ini cozy. Dipastikan anaknya udah pasti suka dengan tipikal ini ya, desain ini ya. Desainnya benar-benar minimalis dan membuat anak itu jadi nyaman ya. Di sini ada tempat bacanya, terus tempat tidurnya juga nyaman. Oke Sobat Safa, tadi kita udah review kamar anak pertama, sekarang kita ke kamar anak kedua. Nah ini kamar anak kedua kalau dibandingkan dengan kamar anak yang pertama memang lebih kecil ya, lebih kecil. Tetapi dia memanfaatkan untuk space-nya itu digunakan untuk tempat tidurnya di lantai 2 kayak gini. Jadi kayak tempat tidur susun, bawahnya tetap mengusung cozy-nya luar biasa. Lalu di atas ini ada kasur, tapi ini harus dipastikan ya anaknya umurnya jangan yang baby banget ya. Nah ini juga masih ada meja belajar buat anak dan lagi-lagi jendelanya nih Sobat Safa ya. Tipe Skandinavian itu udah pokoknya jendelanya itu banyak deh di mana-mana. Jadi kalau Sobat Safa beli rumah ini sebenarnya hemat energi untuk di lampu di siang hari. Siang hari benar-benar dimatiin aja semuanya. Ya, kalau dimatiin semuanya udah dipastikan terang 100% dan anti gelap ya Sobat Safa ya. Nah ini adalah kamar kedua dari kamar anak di lantai 3 Sobat Safa. Kita review ke kamar mandinya yuk. Oke Sobat Safa, sebelum kita ke kamar mandi, di antara kamar anak 1 dan kamar anak 2 ini ada ruangan space yang digunakan untuk ruang kerja. Jadi misalnya bapak atau ibunya kerja di sini masih bisa ngawasin putra putrinya ya. Jadi di sini benar-benar super duper lega ya, dengan meja dan 2 kursi. Nih lagi-lagi jendela Skandinaviannya ya. Oke, yuk kita review kamar mandinya. Nah ini nyambung ke kamar mandi ya. Kamar mandinya masih sama
dengan luasannya sama dengan kamar mandi yang di master bedroom. Jadi kamar mandinya nggak ada bedanya ya. Jadi untuk review kamar mandi di sini hampir sama dengan kamar mandi yang di master bedroom ya. Sobat Safa bisa lihat betapa luxnya ya. Jadi ini sama dengan master bedroom. Ada space kecil di ruangan ini, di lantai 3 ini yang Sobat Safa wajib tahu ya. Jadi ini space nih, ini nggak besar. Jadi space ini hanya digunakan untuk ruang jemur ya. Jadi bisa digunakan untuk ruang jemur atau kalau Sobat Safa perokok, nah ini bisa ngerokoknya di sini. Jadi di sini benar-benar kecil tetapi multifungsi, fungsinya ada fungsinya ya. Jadi untuk sirkulasinya pun juga pintu ini juga tergolong yang besar ya. Sobat Safa, kita sekarang sudah ada di marketnya daripada sintetis huis ya. Jadi tipe Skandinavian ya, Sobat Safa bisa lihat ya, mulai dari pintu masuknya, mulai dari menuju ke clubhouse-nya. Di sini bakalan ada clubhouse beserta dengan fasilitas kolam renang, gym dan juga sauna. Dan juga Sobat Safa di lingkungan ini akan dibangun Flores Park. Dan juga di sekeliling daripada perumahan ini sudah ada dekat dengan hutan kota di Jakarta Timur ya. Ini lokasinya sangat strategis banget Sobat Safa. Kenapa? Karena di sini ada deket banget dengan 5 menit ke TB Simatupang dan juga deket banget dengan pintu tol Pasar Rebo. Nah, Sobat Safa di sini juga bakalan ya ada di connect ya, nggak jauh dari sini terkonek di LRT untuk daerah Jakarta Timur. Oke Sobat Safa, tadi kita udah review rumahnya, rumah Skandinavian 3 lantai dengan luas tanah 60 ya, 6 kali 10. Lalu dengan 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi, 2 carport ya. Sobat Safa, rumahnya ya ini inden selama 24 bulan ya. Jadi bagi Sobat Safa yang pengen banget untuk memiliki rumah ini atau ingin review dulu deh, nggak usah langsung booking ya. Jadi review dulu, lihat dulu lokasinya. Ini benar-benar lokasinya benar-benar menurut aku bagus banget dan nggak jauh, karena nggak jauh dari tol ya. Jadi ini benar-benar yang lokasinya prime banget. Jadi Sobat Safa bisa hubungin di CS kami dan juga di website kita di www.safa.co.id. Bagi Sobat Safa juga yang sekarang belum punya pekerjaan atau lagi jobless, lagi nggak punya pekerjaan, dan juga atau Sobat Safa yang sudah menjadi agent independen, Sobat Safa bisa bergabung ya dengan Safa Property, tinggal hubungin CS kami dan juga di safa.co.id/register. Yuk Sobat Safa, kita benar-benar cari cuan bareng-bareng. Oke Sobat Safa, terima kasih sudah ngikutin review di rumah Skandinavian di Cijantung siang hari ini ya. Jangan lupa Sobat Safa untuk di subscribe channel YouTube Safa Property, di like dan di komen. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Terima kasih, see you the next video.